Kita itu mengalami yang namanya gap atau kesenjangan antara pengetahuan dengan tindakan. Jadi knowing sama doing-nya itu beda. Aspek belajar itu ada dua macam. Ada konten, itu isi atau materi pembelajaran, dan ada proses, bagaimana cara kita belajar. Nah, seringkali yang kita lakukan, itu kita hanya fokus di konten. Fokus di sini nih, ngumpulin ilmu, ngumpulin materi. Jadi pengepul kalau kata teman saya itu. Tujuan belajar kita, dua itu tercapai. Yang pertama berdampak, artinya apa? Bermanfaat, berfaedah, ada impact-nya, ada efeknya dalam kehidupan nyata. Dan yang kedua adalah berkah belajarnya. Kalau kita lihat definisi barokah itu kan ziyadatul khair ya, bertambahnya kebaikan. Artinya ketika kita nambah ilmunya, kebaikan kita itu bertambah. Kita itu mengalami yang namanya gap atau kesenjangan antara pengetahuan dengan tindakan. Jadi knowing sama doing-nya itu beda. Kita itu punya kecenderungan seperti itu. Padahal kalau kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita ketahui, itu hidup kita akan berubah banyak gitu. Nah, ini akan saya ceritakan bagaimana kita terhindar dari hal yang seperti ini gitu. Ya memang nggak mungkin sih untuk menghindari, cuma minimal bagaimana kita bisa meminimalisir ini. Ini yang banyak orang agak kurang sadari, yaitu belajar bagaimana caranya belajar. Apalagi di zaman sekarang kan, webinar di mana-mana, kemudian kita akses untuk informasi pengetahuan itu juga sangat mudah. Kita jadi sangat abai terhadap proses belajarnya. Padahal bisa jadi kita itu bisa menyempitkan ini kalau kita memperhatikan cara belajar kita. Dan fenomena ini tuh terjadi bukan hanya di zaman sekarang. Ini terjadi itu sejak zaman dahulu kala. Makanya kalau di pesantren rata-rata santri masuk, yang dipelajari pertama kitabnya apa? Taklimu ta'alim kan? Karena di situ itu ngajarin belajar cara belajar. Beberapa waktu yang lalu saya sempat baca lagi tuh pembukaannya, Taklimu ta'alim itu menarik sekali. Kalau dibandingkan dengan fenomena saat ini, kok cocok ya? Kok fenomena seperti itu kok masih terjadi sampai dengan hari ini? Nah, saya bacain sedikit ya. Falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wala yasilun. Jadi penulis itu melihat ada banyak penuntut ilmu di zaman kita sekarang. Ini zamannya beliau ya, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuzi. Yajidduna ilal ilmi, bersungguh-sungguh terhadap ilmu, terhadap pengetahuan itu bersungguh-sungguh banget gitu. Serius itulah belajarnya gitu ya. Wala yasilun, tapi mereka nggak nyampe. Kan agak menarik ini kalau kita lihat sekarang gitu ya. Kenapa banyak orang penuntut ilmu yang mereka sungguh-sungguh nih, sungguh-sungguh baca bukunya, sungguh-sungguh ikut kelasnya, sungguh-sungguh ikut pelatihannya, tetapi mereka nggak nyampe. Wala yasilun. Kenapa nggak nyampe gitu kan? Dilanjutkan oleh beliau. Mereka itu ditutup, diharamkan dari manfaat dan buahnya ilmu. Ini kan kalau dipikir-pikir, kok bisa orang yang belajarnya sungguh-sungguh, ikut kelas, baca buku, dan lain sebagainya, sungguh-sungguh, tetapi mereka nggak nyampe, bahkan mereka itu kayaknya terhalang gitu loh, dari buah dan manfaatnya ilmu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Lima annahum akhto'u toro'iqohu. Itu terjadi karena mereka itu salah metodenya, salah jalannya. Wataroku syara'itohu, dan mereka meninggalkan syarat-syaratnya. Jadi kalau di bahasan kitab ini tuh ada syarat-syarat menuntut ilmu. Jadi orang itu bisa nggak nyampe mempelajari sesuatu meskipun dia sungguh-sungguh, meskipun dia itu serius banget belajarnya, baca buku, ikut kelas, dan lain sebagainya, tetapi nggak sampai, terhalang dari buahnya ilmu, terhalang dari manfaatnya ilmu, karena mereka metodenya salah, dan syarat-syarat untuk
untuk mencari ilmunya tidak dipenuhi gitu. Dalam bahasa mudahnya adalah ada belajarnya nggak dijalankan lah. Sederhananya mungkin seperti itu. Ada belajarnya nggak dijalankan, metodenya nggak benar gitu loh. Dilanjutkan di kalimat berikutnya, dan setiap orang yang salah jalannya, maka akan sesat. Dan tidak akan sampai ke maksudnya, ke tujuannya. Kola au jalla, sedikit maupun banyak. Nah, ini ngeri banget ya. Jadi nggak akan sampai ke tujuannya, sedikit maupun banyak. Hasil observasi inilah yang membuat beliau, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ini, kemudian menyusun kitab yang tipis ini, kitab Ta'lim Muta'alim, supaya kita itu ketika belajar itu nyampe ke buahnya. Nggak cuma banyak baca buku, banyak ikut pelatihan, banyak ikut course, tapi nggak ada buahnya, nggak ada manfaatnya. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Aspek belajar itu ada dua macam. Ada konten, itu isi atau materi pembelajaran, dan ada proses, bagaimana cara kita belajar. Nah, seringkali yang kita lakukan, itu kita hanya fokus di konten. Fokus di sini nih, ngumpulin ilmu, ngumpulin materi. Jadi pengepul kalau kata teman saya itu. Kalau habis training itu ditanya, Mas materinya boleh dibagi? Materialistis itu namanya katanya. Hanya fokus di situ, ngumpul-ngumpulin konten banyak, padahal konten itu tidak mengubah kita. Yang mengubah kita itu adalah konten yang diterapkan. Nah, kita terhalang dari menerapkan konten, itu jangan-jangan karena tidak memperhatikan proses mendapatkan kontennya. Contoh nih, mohon maaf ya, saya juga kadang-kadang masih melakukan ya. Mau belajar, ada buku bagus. Semua bukunya harganya mahal. Terus kita fotokopi gitu kan. Terus belajar dari fotokopian gitu kan. Tanpa izin ke yang nulis buku. Nah, ini kan kita dapat kontennya, betul nggak? Kalau kita sungguh-sungguh, kita dapat kontennya kan, konten bukunya kan. Tetapi prosesnya tidak pas. Sehingga bisa jadi ilmunya dapat, kontennya dapat, tetapi hasilnya kok nggak dapat, manfaatnya nggak dapat gitu. Atau fenomena e-book gitu ya. Ada buku bagus tuh, ada e-booknya gitu ya. E-booknya ilegal, bukan e-book yang legal. Maka kontennya bisa kita dapat, prosesnya enggak. Dan lain sebagainya ya. Itu hanya sebagian fenomena, sebagian kecil fenomena. Padahal kalau kita mau belajar benar, kita perlu memperhatikan dua hal ini. Kontennya ya, prosesnya pun diperhatikan. Dan kalau di pesantren, yang dinomorsatukan, itu prosesnya malah. Udah nggak pinter-pinter nggak apa-apa. Yang penting sama guru itu begini gitu kan. Yang penting yang sedikit itu diamalin dan sebagainya gitu loh. Sangat memperhatikan ini gitu. Sehingga wajar meskipun ilmunya sedikit tetapi bisa mengubah hidupnya dengan baik. Yang dipelajari sedikit namun bisa manfaatnya itu luas, besar gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika kita mempelajari sesuatu, jangan hanya ngejar konten. Ini contoh lagi ya fenomena. Bukan bermaksud apa-apa ya. Ada webinar lewat Zoom. Terus karena kita nggak bisa ikut, kita minta rekamannya gitu kan ya. Itu kan normal ya. Tetapi pas udah dikasih rekamannya, kita belajarnya itu nggak serius, nggak memperhatikan ada belajarnya gitu. Di skip sambil tiduran gitu ya. Dan lain sebagainya gitu loh. Ya, yang penting kan kontennya ngerti Mas gitu kan. Bukan itu. Karena keberkahan orang belajar itu kan bukan hanya kita jadi ngerti, tetapi kadang-kadang bahkan hanya ngumpulnya aja, kalau ngumpulnya benar, prosesnya benar, itu kita diberkahi tuh perkumpulannya. Nah, makanya ini mudah-mudahan membuat kita jadi agak terbuka. Oke, berarti mulai saat ini ketika saya mempelajari sesuatu, perhatikan dua hal ini. Jangan hanya ngejar kontennya gitu ya. Mas, tolong dikirimin linknya. Mas, ini ada PDF-nya. Ya, insya Allah ada. Hal-hal seperti itu ada gitu kan.
Namun juga teman-teman perlu perhatikan juga proses teman-teman untuk mendapatkannya, untuk mempelajarinya itu juga perlu diperhatikan. Sehingga tujuan belajar kita dua itu tercapai. Yang pertama berdampak, artinya apa? Bermanfaat, berfaedah, ada impact-nya, ada efeknya dalam kehidupan nyata. Dan yang kedua adalah berkah belajarnya. Kalau kita lihat definisi barokah itu kan ziyadatul khair ya, bertambahnya kebaikan. Artinya ketika kita nambah ilmunya, kebaikan kita itu bertambah. Nah, kalau kita nambah ilmunya, nambah banyak baca bukunya, nambah ikut kelasnya, tetapi kebaikan kita tidak bertambah, berarti nggak berkah jangan-jangan. Nah, yang kita harapkan dua ini dapat. Artinya memang ilmu yang kita pelajari, pengetahuan yang kita pelajari itu berdampak dalam kehidupan kita, ada manfaatnya, ada buahnya, dan yang paling penting juga adalah kebaikan kitanya jadi bertambah gitu. Ini yang kita harapkan.